Makasih Gus. Baik saudara, kita pada selesai semua sudah bicara. Oleh karena itu kita perlu sampaikan hasil-hasil kita kepada media. Yang pertama, Pak Menko, Bu Nani, Pak Mesdanya, Bapak, saya izin menyampaikan. Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Pak Presiden yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini. Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya Pak Tomsi ya, 1 bulan penataan. Yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Tentu ada kabar gembiranya dalam waktu yang singkat yang ibu hamil, ibu menyusui balita dari 2 juta naik 9,9 ya. 9,9 yang ditangani langsung oleh Bu Nani pada waktu itu. Nah, yang nomor 2, saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal yaitu 3T. 3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN. 6.138. Karena sudah ada SK, maka investornya ini taruh di bank, ya taruh di bank. Nah, ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670, bengkak 6.138. Yang sudah selesai 1.700, mestinya tinggal 300 kan. Nah ini juga akan jadi masalah. Inilah yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kita 1 bulan untuk menata ini kembali. Ini temuan-temuan lebih detail yang kami temukan di rapat-rapat ini juga sampai ke BPKP dan lain sudah ada, tapi ini yang disampaikan Ibu Nani lebih detail lagi. Dan juknis yang berubah. Dulu daerah tertinggal itu akan dibayar 120% dari nilai dan 4 kali. 120% dari nilai investasi. Jadi kalau 1 miliar dibayar 1,2 dan 4 kali, ya. Selama 4 tahun, ya selama 4 tahun. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini temuan-temuan dari Ibu Nani laporan tadi. Nah, yang kedua, saudara, dalam rangka perbaikan kita perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam 1 bulan ini. Sekolah-sekolah yang elit ya memang nggak memerlukan makan bergizi, ya tentu nanti akan dilihat ya, yang memerlukan belum dapat, tapi yang nggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat 3T. Nah, yang keempat, saudara, tadi disampaikan dalam rapat dan terutama Bu Nani, dan juga 1 bulan ini akan fokus untuk membenahi kualitas dapur. Karena kualitas dapur itu akan sangat terkait dengan keamanan pangan dan kebersihan
termasuk peralatannya. Karena kita tidak ada zero toleran terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu nggak boleh lagi ada yang keracunan, gitu ya. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam 1 bulan ini. Ya, sebulan nanti kita lihat lagi ya. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, SPPG sudah berjalan dengan baik, juga banyak, bukannya tidak ada banyak ya. Dan sudah kita buat tata kelolanya, dan ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM atau usaha desa lainnya. Oleh karena itu SPPG itu mesti suppliernya banyak. Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nani dan teman-teman, banyak terjadi pelanggaran karena atas perintah Bapak Presiden SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah setempat, seperti contoh di Jawa Timur harga telur turun itu bisa diangkat oleh BGN karena belajarnya di situ misalnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, informasi terakhir sampai sekarang laporan dari BGN ada 63,1 juta penerima manfaat. Ini yang dipastikan. Ya, 63 juta ini betul apa tidak, itu juga akan diperlukan pendataan. Oleh karena itu perlu penataan yang menyeluruh oleh kepala BGN dan wakil kepala dan tim yang baru, manajemen yang baru, untuk membenahi program yang sangat penting, program pokok dan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh bisa sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan harapan kita semuanya. Saya kira demikian, saudara. Mungkin satu, kalau belum bertanya boleh, jangan banyak-banyak. Satu. Ya, jadi saya jelaskan, penataan ini memang tidak ada yang baru dulu, penataan dulu. Ya, kita lagi ngeberesin internal dulu ini. Tadi yang disebutkan, ya. Yang lain-lain nanti. Ya, tapi yang sekarang yang saya sampaikan tadi kita tata dulu sampai bagus, sampai temuan-temuan ini kita bisa selesaikan. Sekira demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.